Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Segala puji kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari tanggal 8 Mei 2020 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang di tempat ini dalam rangka menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kaitannya dengan penanganan COVID di Kota Kendari. Pemirsa yang saya hormati, kemudian para teman-teman wartawan yang sempat live bersama kami, juga kami apresiasi atas kesempatan diberikan meluangkan waktunya untuk membantu kami menyebarluaskan informasi yang akan kami sampaikan. Begitu juga kepada teman kami Dr. Al-Ghazali, Ketua EDI Kota Kendari, yang sempat hadir pada sore hari juga setiap hari menyampaikan berita terkini. Kemudian pada hari ini juga kita kedatangan tamu dari Inspektorat untuk menyampaikan audit dari donasi-donasi yang masuk. Kemudian dari BPKD, ya, Ibu Sari, ya, kemudian begitu juga yang saya hormati teman-teman kru dari Kominfo yang setia menemani kami. Pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Sari dari BPKD untuk menyampaikan informasi terkait dengan donasi-donasi yang kita terima. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga di sore hari ini kita tetap berada dalam kondisi yang prima, sehat, dan imun yang banyak, sehingga kita tetap bisa beraktivitas dengan baik dan kita tetap bahagia. Untuk hari ini tanggal 8 Mei 2020, izinkan saya untuk menyampaikan barang-barang bantuan berupa barang, uang, dan makanan yang sudah kami rangkum, kami kompilasi sedemikian rupa sehingga kami bisa menyampaikannya insya Allah real time, sesuai dengan yang sudah kami terima. Untuk hari ini uang yang masuk di dalam rekening donasi COVID-19 itu ada tambahan, saya start dari awal dulu ya. Penerimaannya kita catat sekitar 2.146.150.333 rupiah. Kemudian kita sudah salurkan sekitar 2.044.982.947. Saldo per tanggal 5 Mei itu 101.167.386. Adapun untuk APD kita sudah menerima 62.543, kita sudah salurkan 46.439. Jadi ada stok 16.104. Kemudian alat kesehatan ada 1.214 yang kita terima, yang kita sudah salurkan 931, jadi ada stok 283. Kemudian makanan dan obat-obatan ada 5.799, disalurkan 4.932, dan ada stok 867. Paket sembako yang tercatat diterima itu 32.725, yang sudah disalurkan 27.872, ada stok 4.853. Adapun masker tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, saldo kita 0.
Jadi untuk yang masuk hari ini yang tercatat per tanggal 8 Mei 2020 itu dana yang masuk di rekening COVID ada 3 juta. Kemudian APD itu yang tercatat 51.670, penyaluran 214. Terus kemudian alat kesehatan ada yang masuk 53, yang sudah disalurkan 53 juga. Makanan dan obat-obatan ada 2.240 yang diterima, yang disalurkan 3.072. Kemudian paket sembako ada 22.000 yang kita terima, yang kita salurkan 15.182. Untuk masker kita belum terima dan kita tidak bisa juga menyalurkan karena kita tidak punya stok untuk itu. Terus kemudian jadi total donasi yang masuk sampai hari ini adalah penerimaannya kita 2.149.150.333 rupiah. Kita sudah salurkan 2.044.987.947 rupiah. Jadi ada saldo di rekening itu 104.167.386. Adapun APD yang kita sudah terima totalnya itu 114.213. Terus sudah disalurkan 46.653, jadi saldonya 67.560.000. Terus alat kesehatan 1.267 sudah disalurkan 984, jadi ada saldo 283. Makanan dan obat-obatan 8.039 yang sudah disalurkan 8.004, jadi sisa saldo 35. Paket sembako 572.725 yang sudah disalurkan 43.054. Jadi ada stok 11.671. Nah, untuk itu total yang kita sudah terima dan kita sudah coba salurkan, sehingga ada kita berterima kasih sekali, kita sudah diberikan kepercayaan untuk di rekening COVID senilai 3 juta itu dari saudara Hamrudin, terima kasih. Terus untuk paket APD, makanan dan alat kesehatan lainnya kami ucapkan terima kasih sekali kepada Kahmi Sutra, terus kemudian PT Manunggal Sarana Karya Pratama, Satgas Covid, terus PPNI Sultra, Jaringan Merah Putih, Dr. Nancy SPTHT, terus kemudian Partai Keadilan Sejahtera, Dinkes Kota. Untuk APD kami ucapkan terima kasih ada senilai 51, totalnya jika kita akumulasi itu ada 51.670. Kemudian untuk alat kesehatan lainnya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Halu Oleo atas hand sanitizer-nya. Untuk makanan dan obat-obatan kami ucapkan terima kasih kepada PT Gonasa Prima Distribusi, terus distributor Delisio Cavino, terus PT Manunggal Sarana Karya dan PT Nusa Prima Distribusi. Terima kasih atas bantuan makanan dan obat-obatannya. Untuk masyarakat yang ingin berdonasi, kami buka tangan dengan sangat lebar. Kami ucapkan mari, kami akan terima itu di rekening BRI Kendari Samratulangi. Itu di nomor rekening 01920103534559 atas nama donasi COVID-19 Kota Kendari. Adapun untuk barang kami terima di Rujak, juga kami terima langsung di dinas juga boleh, tergantung informasinya akan diserahkan kemana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi masyarakat yang sudah memberikan sumbangannya, donasinya, baik dalam berbentuk uang, berbentuk bahan makanan, berbentuk APD.
Semoga ini menjadi berkah bagi yang memberikan bantuan dan menjadi berkah juga bagi yang menerima dan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya langsung saja. Selanjutnya akan disampaikan beberapa informasi penting dari Bu Rida dari Inspektorat. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, yang saya hormati Bapak juru bicara Dr. Al-Ghazali, yang mewakili BPKAD Kabid Ibu Sari, yang saya hormati semua tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kota Kendari, dalam hal ini teman-teman dari Kominfo dan wartawan yang senantiasa setiap hari tiada henti-hentinya standby di media center ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kendari. Alhamdulillah, kami juga dari Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah juga tak bosan-bosannya selalu mendampingi BPKAD dalam memberikan informasinya terkait sumbangan masyarakat, baik berupa barang maupun berupa uang. Dalam hal ini juga kami seperti yang ingin sebelumnya kami sampaikan, bahwa kami tidak hanya mengawasi tim BPKAD dalam pelaksanaan pengumpulan donasi lewat rekening, tetapi kami mengawasi juga pada posko relawan yang ada di MTQ. Mungkin masyarakat Kota Kendari bisa menyalurkan bantuannya juga berupa barang kepada posko tersebut, dan kami tim Inspektorat senantiasa selalu mengharapkan semua penerimaan baik berupa uang dan berupa barang selalu didokumentasikan, selalu diinformasikan secara transparansi dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Harapannya ini bentuk transparan dan akuntabilitas pemerintah. Jadi harapan kami Inspektorat pelaksanaan donasi masyarakat itu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga ataupun taksiran yang berupa barang. Juga mungkin saya menyambung dari yang sudah disampaikan oleh BPKAD, bahwasanya ini sumbangan berasal dari tidak hanya perorangan masyarakat Kota Kendari, tetapi terdiri dari beberapa sumbangan oleh instansi, oleh dunia usaha, perbankan, dan lembaga lainnya, yang berarti betul-betul masyarakat Kota Kendari betul-betul memberikan perhatian dan kontribusinya terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Dengan harapannya COVID ini cepat berlalu dan masyarakat kita bisa tenang beraktivitas seperti sedia kala, dan sumbangan yang Bapak Ibu sampaikan mungkin jangan ragu. Kami sebagai pengawas internal pemerintah selalu mendampingi pihak-pihak yang pengelola sumbangan tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas sumbangan masyarakat Kota Kendari. Semoga sumbangan yang diberikan bermanfaat dan bernilai ibadah untuk percepatan penanganan COVID di Kota Kendari. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ketua ID Kota sekaligus juru bicara kita untuk menyampaikan informasi terkini tentang penanganan COVID-19 khususnya pasien yang di Kota Kendari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kota Kendari, Ibu Rida Irban 1, Inspektorat Kota Kendari, Ibu Sari Handayani dari BPKAD, yang kami hormati Sekretaris Dinas Kominfo dan teman-teman dari Kominfo Media Center yang selalu bersama kita menyampaikan berita terupdate tiap harinya,
Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu stay di rumah memberikan informasi kepada masyarakat sebagai corong penyampaian media center untuk kepentingan masyarakat pula. Sebelum kami menyampaikan informasi pada kesempatan hari ini, maka seperti biasa izinkan kami menyampaikan himbauan pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir, SME, yang mana himbauan beliau kepada kita untuk social distancing dan physical distancing, di mana di dalam bulan Ramadan ini untuk tidak berpergian ke tempat-tempat keramaian, kemudian jaga jarak atau di rumah saja. Selain daripada itu, kita harus selalu meningkatkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi atau gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur tentunya. Dan jangan lupa, jika melakukan aktivitas di luar rumah atau melakukan aktivitas di mana kita ada beberapa orang, maka sebaiknya kita menggunakan masker. Karena menggunakan masker tentu kita melindungi diri kita, orang lain melindungi diri kita, dan kita melindungi orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai dan kita sayangi dari percikan air liur atau air ludah yang ketika kita berbicara. Satu hal lagi yang sangat penting, bahwa jika kita melakukan aktivitas, maka sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer manakala tidak ada air atau sabun yang ada di dekat kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Kamis 8 Mei 2020, seperti biasa langsung dari Media Center Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali menyampaikan pertama, bahwa jumlah OTG hari ini sebanyak 248 orang. Ada penambahan OTG hari ini sebanyak 8 orang, yaitu 3 jenis kelamin perempuan, yang mana dari Kecamatan Baruga, dan 1 orang jenis kelamin perempuan Kecamatan Kambu. Selanjutnya 1 orang jenis kelamin laki-laki Kecamatan Baruga, dan 3 jenis kelamin laki-laki Kecamatan Kambu. Selesai pemantauan sebanyak 125 orang, dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 123 orang. Untuk ODP sendiri, hari ini tidak ada penambahan maupun pengurangan ODP, sehingga total ODP yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini masih tetap sebanyak 137 orang. Dan selesai pemantauan berjumlah 136 orang. Dan yang masih dalam proses pengawasan yaitu 1 orang dengan jenis kelamin perempuan, pengawasan sejak tanggal 5 Mei. Sementara untuk PDP, hari ini ada penambahan 1 orang, yakni jenis kelamin laki-laki berusia 31 tahun, Kecamatan Baruga, gejala medis, sesak, komorbid, yakni ada tumor abdomen, tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah atau keluar negeri, ataupun kontak dengan pasien positif sebelumnya. Dan pasien tersebut dilakukan isolasi di Rumah Sakit Bahteramas sejak tanggal 5 Mei. Total PDP hari ini sebanyak 38 orang. Yang telah selesai pengawasan sebanyak 30 orang, dan masih dalam proses PDP sampai saat ini sebanyak 8 orang. Untuk kasus positif, hari ini tidak ada terkonfirmasi penambahan ataupun pengurangan kasus positif,
sehingga jumlah positif sampai dengan hari ini tetap berjumlah 34 orang. Pasien positif yang masih dalam proses perawatan berjumlah 24 orang, dan yang telah dinyatakan sembuh 8 orang, dan 2 orang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia. Perlu kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa sekarang di bulan suci Ramadan ini, mari kita lebih meningkatkan kepedulian dan kepekaan, baik kepedulian dan kepekaan terhadap himbauan yang disampaikan oleh pemerintah maupun kepedulian terhadap diri sendiri, terhadap imunitas dan hal-hal lain yang bisa membuat kita terhindar dari terkena dampak virus corona ini, maupun kepedulian dan kepekaan terhadap sesama kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana sangat bagus untuk memberikan bantuan kepada sesama. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Kami kembalikan kepada Bapak Dirut Rumah Sakit. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Dr. Al-Ghazali telah memberikan info terkini tentang pasien-pasien yang kita tangani di Kota Kendari. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami persilakan kepada teman-teman wartawan yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada kami. Pada kesempatan ini dipersilakan dengan hormat. Ada yang ingin bertanya atau pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan boleh chatting di Facebook ya. Nah, ini ada pertanyaan dari warga. Mengamati peredaran COVID di Kota Kendari yang perlu diantisipasi dengan baik, yaitu penanganan klaster transmisi lokal. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi ledakan peredaran COVID melalui klaster transmisi lokal? Wilayah mana saja di Kota Kendari yang paling banyak warganya terpapar virus corona? Kepada juru bicara saya persilakan untuk menjawabnya. Iya, baik. Dari Pak Erik Prakoso mempertanyakan bahwa bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi ledakan pemerintah COVID melalui klaster transmisi lokal. Iya, memang kita harus sadari bahwa sekarang Kota Kendari sudah masuk dalam transmisi lokal, di mana sebelumnya kita mendapatkan impor, yakni orang Kendari sendiri yang melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar negeri kemudian masuk ke dalam Kendari, setelah itu mentransmisi atau mentransfer penyakit ini kepada keluarga dan kerabat terdekat. Nah, dengan transmisi lokal ini, cara yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ledakan pertama adalah kita benar-benar harus melakukan himbauan pemerintah. Yang mana himbauan pemerintah itu yakni dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul, tempat keramaian, dan kemudian kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 atau 2 meter. Ini yang paling penting pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu himbauan pemerintah dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Pertama, sering-sering mencuci tangan dan tentunya dengan air yang bersih. Perilaku hidup bersih ini kita lakukan setiap harinya. Dan kemudian imunitas tubuh yang kami maksudkan tadi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi atau gizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga yang teratur. Selain daripada itu, kita harus sering atau pada saat keluar rumah harus menggunakan masker. Dan dengan menggunakan masker ini kita sudah melakukan pembatasan air liur yang ke kita berbicara tidak akan mengenai atau tersemprot di wajah atau muka orang. Dengan demikian maka peningkatan ini atau peningkatan penyakit yang akan tertular kepada orang lain tentu tidak akan membludak. Selain daripada itu, kami himbau kepada warga yang ada di Kota Kendari yang memberikan layanan dan jasa menjual makanan,
tempat-tempat warung makan untuk mengindahkan apa yang dihimbaukan oleh Bapak Wali Kota beberapa hari yang lalu, yang mana Bapak Wali Kota menyampaikan bahwa sekiranya ada warga yang ingin belanja di warung, maka sebaiknya mengambil saja kemudian membawa pulang dikonsumsi di rumahnya, tidak melakukan aktivitas atau makan di tempat warung atau tempat-tempat lain yang mengkonsumsi makanan tersebut di warung tersebut. Karena dengan berkumpulnya orang di tempat warung, maka juga akan bisa memberikan transmisi lokal. Kemudian yang lain, yang mana kita lihat di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan tempat ibadah, maka seyogyanya pula ketika ke tempat pasar atau ke tempat-tempat ibadah juga untuk sementara tidak dilakukan. Kecuali pasar, jika ke pasar maka sebaiknya warga harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada Pak Erik Prakoso. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oke. Demikianlah. Terima kasih kepada semua pemirsa, kepada seluruh wartawan yang live bersama kami sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih ya atas waktu yang diberikan, apresiasi ya yang diberikan kepada kami bergabung pada sore hari ini. Ya, demikian juga kepada warga, apresiasi kami telah membantu pemerintah dengan telah melaksanakan himbauan-himbauan yang setiap hari kita sampaikan. Kepada masyarakat yang sudah melaksanakan kami ucapkan terima kasih ya. Begitu juga kepada yang belum melaksanakan, dihimbau untuk senantiasa melaksanakan himbauan pemerintah. Demikianlah informasi hari ini 8 Mei 2020. Saya Dr. Sukirman mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.